Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dan video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Sebelumnya, perkenalkan saya Riana Eliza dengan NIM A1E1220056. Pada video kali ini saya memenuhi mata kuliah manajemen konseling di sekolah yang dosen pengampunya yang pertama ada Bapak Afan Yusra SPD MPD, yang kedua ada Bapak Dr. Andres Trasimin MPD, yang ketiga ada Bapak Muhammad Zulfikar MPD, yang keempat ada Bapak Muhammad Hamdi SPD MPD. Oke, selanjutnya yaitu membahas tentang SWOT. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Program di SMP Negeri 1 Prambanan ini memiliki kekuatan yaitu terletak pada jenis kegiatannya. Program yang dilaksanakan bisa dilakukan secara daring atau disebut dengan layanan BK daring. Yang kedua, program yang telah dirancang atau dibuat sesuai dengan kebutuhan siswa berdasarkan asumsi teoretik dan hasil asesmen kebutuhan siswa yang telah dilakukan. Yang ketiga, angket masalah konseling atau peserta didik di SMP Negeri 1 Prambon dibuat dan disusun sendiri oleh tim guru bimbingan dan konseling yang berpengalaman dalam melaksanakan program pelayanan konseling sesuai dengan lingkungan dan masalah atau kebutuhan peserta didik di sekolah. Yang keempat, kekuatan terakhir yaitu sangat memikirkan pencapaian layanan bimbingan dan konseling. Itu ada weakness atau kelemahannya. Yang pertama itu ada banyaknya tidak terlaksana berapa masalah atau kebutuhan peserta didik di sekolah. Yang kedua ada beberapa sarana layanan hanya terfokus pada satu bidang saja. Maksudnya, program tersebut hanya berpatokan dengan kelas yang urgent saja. Yang ketiga ada sumber daya manusia atau sarana prasarana, anggaran dan teknologi yang kurang memadai untuk melaksanakan pelajaran yang berkualitas. Yang keempat ada memerlukan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, evaluasi, dan pengawasan yang intensif dari pemerintah terkait kurikulum yang baru. Yang kelima ada memerlukan penyesuaian dengan standar nasional pendidikan, ujian nasional, perguruan tinggi, dunia kerja, dan masyarakat luas terkait kurikulum yang baru. Yang keenam ada kurangnya penjelasan metode pelaksanaan dari program tersebut. Yang ketiga ada peluang, yaitu peluang dalam program BK di SMP Prambanan 1. Itu yang pertama adanya dukungan dari kepala sekolah dan guru, serta inisiatif partisipatif dari guru dan tenaga pendidikan dalam mengembangkan program-program kreatif dan inovatif. Yang kedua, siswa dapat belajar memanfaatkan teknologi secara positif dalam pembelajaran. Yang ketiga, adanya workshop dalam meningkatkan kompetensi guru sebagai fasilitator dalam memahami garis besar kurikulum. Yang keempat, membangkitkan karakter ataupun rasa nasionalisme dalam diri siswa, karena ketika akan memulai pembelajaran siswa diminta menyanyikan lagu nasional maupun membahas tentang profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yang keempat ada ancaman dalam program BK ini. Yang pertama ada guru masih mengajar dengan cara lama, tidak memberi kesempatan peserta didik untuk bertukar pikiran. Penguasaan teknologi sangat lemah sehingga untuk mencari informasi atau ilmu baru sangat lemah. Yang kedua, keadaan fasilitas sekolah tidak ada perkembangan. Yang ketiga, kebebasan peserta didik yang tidak dapat terkontrol, semisal dalam mencari sumber belajar dengan menggunakan media internet. Yang keempat, ketidakseimbangan hasil antara anak-anak yang memiliki fasilitas dengan anak yang tidak memiliki fasilitas. Yang kelima, apabila personel lain di luar BK, seperti kepala sekolah, wali kelas, guru, orang tua, dan yang terkait tidak mendukung program BK, maka program yang dijalankan tidak akan mencapai hasil yang optimal. Yang keenam, apabila beberapa konselor tidak terlibat dalam APKIN, maka sedikit tidaknya akan ketinggalan dengan informasi baru yang ada di bimbingan dan konseling.
Nah, dari analisis tadi, terdapat pula tindak lanjut berdasarkan kelemahan. Yang pertama, yaitu tindak lanjutnya memperbaiki hal-hal yang masih lemah, kurang tepat, atau kurang relevan terhadap tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, mengembangkan program dengan menambah atau merubah beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan atau efektivitas program. Adapun penerapannya dalam program tersebut yaitu yang pertama, menentukan hal-hal perbaikan atau peningkatan yang akan dilakukan selanjutnya. Contohnya, melakukan perbaikan atau peningkatan terhadap standar program yang belum terlaksana, pelaksanaannya lebih menyeluruh, dan penyesuaian terhadap standar program pendidikan nasional. Yang kedua, menyusun ulang program secara umum atau layanan bimbingan dan konseling tertentu dalam rangka perbaikan dan pengembangan. Yang ketiga, melakukan kegiatan tidak lanjut sesuai dengan aspek-aspek yang akan diperbaiki atau dikembangkan dengan tidak melupakan target waktu yang telah ditentukan. Tidak lupa juga memperhatikan pihak lain yang terlibat karena keterlibatan pihak lain dapat menambah keyakinan guru, bimbingan, dan konseling bahwa program dan layanan yang dilakukan dapat berfungsi dengan baik. Yang keempat, memberikan dukungan dengan prasarana dan sarana di sekolah tersebut dan juga memberikan anggaran ataupun teknologi yang memadai. Yang kelima, melaksanakan sosialisasi tentang program kurikulum baru. Yang keenam, ada membuat suatu rancangan pelaksanaan layanan atau RPL dalam program yang lebih terperinci agar anggaran dan proses pelaksanaannya terjadi secara optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.